Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yaitu Dewi Rosanti, Dian Sri Lestari, Eko Sulistiowati, dan Putri Novitasari. Yang pertama itu ada definisi kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dan juga tujuan dari kerjasama ekonomi internasional, kita juga perlu tahu bahwa bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, di mana ada 5 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya ILO dan IMF. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contohnya kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang terakhir adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama itu adalah OECD dan OPEC. Untuk yang selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi internasional, terdiri dari ASEAN, IMF, dan OPEC. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan berdirinya ASEAN adalah: yang pertama, tujuan didirikan ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Yang kedua, tujuan didirikannya ASEAN adalah meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Tujuan didirikan ASEAN yang selanjutnya adalah mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Untuk selanjutnya yaitu OPC, Organisasi of the Petroleum Exporting Countries. Tujuan dari OPC adalah untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia. Indonesia dulunya juga adalah anggota OPC, namun sekarang sudah mengundurkan diri. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah quiz time atau sebuah pertanyaan dengan pilihan ganda.
Pertanyaan yang pertama yaitu contoh kerjasama Indonesia dengan Singapura di bidang ekonomi yaitu A. Tukar-menukar pelajar. Yang B. Kesepakatan dibentuknya kawasan ekonomi khusus. Yang C. Merealisasikan Free Trade Arrangement. Yang D. Pinjam-meminjam. Yang jawabannya yaitu adalah A. Tukar-menukar pelajar. Pertanyaan yang kedua yaitu tujuan pemerintah membatasi barang-barang impor adalah yang A. Peningkatan konsumsi masyarakat. Yang B. Kurangi produksi dalam negeri. Yang C. Menurunkan hasil produksi dalam negeri. Yang D. Peningkatan jumlah produksi di dalam negeri. Yang jawabannya yaitu adalah D. Peningkatan jumlah produksi dalam negeri. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.